bersikaplah seolah-olah kita akan mati esok. Karena apa? Karena agar kita mampu lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, anak-anak itu harus hari ini harus pada semangat. Iya, benar. Oke, Ibu absensi ya sekarang. Yang namanya dipanggil harap sebutkan hadir. Mega Diri Berbangun. Hadir, Bu. Santa Olivia Saron. Bu. Izin kemana dia ya? Sakit, Bu. Oke, Estinis Kapandra. Hadir, Bu. Sarina Septiani Silawari. Hadir, Bu. Ida Keti Evianti Siregar. Hadir, Bu. Sunita Karin Purba. Hadir, Bu. Gania. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hari ini hadir ya. Satu orang sakit, Bu. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, masih pada ingat enggak materi yang udah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang klasifikasi materi berdasarkan Bunyi. Nah, jadi materi itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu padat, Cair. iya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, anak-anak ibu semua ini ada tahu nggak apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia sebelumnya? Ada pernah dengar lah gitu? Ada pernah dengar belum? Enggak, Bu. Belum pernah dengar ya? Bu. Nah, jadi misalnya ibu kasih contoh. Anak-anak ibu pasti pernah mencium nasi yang basi. Pernah? Pernah, Bu. Kira-kira ada nggak ya perbedaan antara nasi yang masih bagus dengan nasi yang telah basi? Ada, Bu. Misalnya, ada bisa kasih contoh. Saya, Bu. Boleh kakak, silakan. Nasi yang udah basi bau, Bu. Iya, benar. Nah, jadi nasi yang masih bagus berubah menjadi nasi yang telah basi itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan kimia, Bu? Nah, perubahan kimia adalah perubahan dari wujud benda yang menghasilkan wujud lain. Misalnya gini, dalam artian gini, benda itu ketika berubah, dia tidak dapat kembali lagi seperti semula. Misalnya, pernah bakar sampah atau bakar kayu? Pernah, Bu. Nah, kira-kira ketika kayu dibakar, apakah kayu dapat
Dah. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua masalah di sini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, ibu mau membagi anak ibu semua ke dalam dua kelompok. Kelompok satu dan kelompok dua. Ibu yang membagi kelompoknya ya. Kelompok satu terdiri dari Mai Catherine, Esti Miska, dan Ida Keti. Dan kelompok dua terdiri dari Saina, Grania, dan Sunita. Diharapkan kelompok satu duduk di sebelah sini dan kelompok dua di sebelah sini agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam melakukan praktikumnya. Satu lagi sintak kue. Kita kan sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Dan jadi ketika kita ingin melakukan praktikum, kita harus punya hipotesis atau praduga sementara. Nah, dari masalah ini kita akan membuat hipotesisnya. Setelah kertas dilipat, apakah kertas tetap sama? Iya. Hipotesi satu yaitu setelah kertas dilipat, maka kertas tetap sama. Kemudian yang kedua, setelah lilin dibakar, kira-kira apa yang terjadi pada lilin? Apakah lilin itu mencair dan tidak bisa lagi kembali seperti semula, atau dia mencair tapi dia tetap bisa menguras kembali? Menurut anak ibu gimana? Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi pada sumbu lilin ketika dibakar? Apakah sumbu lilin itu akan tetap sama seperti semula atau dia malah hilang? Hilang, Bu. Oke. Baik, sekarang kita sudah menentukan rumusan masalah dan rumusan hipotesis. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang telah ada, benar atau tidak. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan melakukan eksperimen nih untuk menjawab hipotesis yang telah kita susun bersama dengan Ibu Almurisa. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang akan menjadi panduan kita nih untuk melakukan eksperimen kita terkait dengan topik perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih apa aja sih yang menjadi patokan kita dalam melakukan eksperimen ini, anak-anak. Yang pertama kita lihat dulu capaian pembelajarannya, di mana diharapkan peserta didik mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan kimia, serta menjelaskan konsep dasar perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian tujuan dari eksperimen kita ini memperkenalkan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia, kemudian mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep dasar yang terkait. Kemudian yang ketiga, mendorong keterampilan observasi, analisis dan pemecatan masalah. Yang keempat, menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sekilas materi tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Ica terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang kita akan mulai langkah-langkah pekerjaan eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, adapun alat bahan yang dibutuhkan setiap kelompok satu dan kelompok dua itu adalah korek api sebagai alatnya, kemudian kertas dan lilin sebagai bahannya. Ibu telah mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan sebagai bahan eksperimen kita. Nah, yang pertama itu bahannya ada kertas dan lilin. Ibu serahkan kepada kelompok satu, kemudian kepada kelompok dua. Sekarang kelompok satu, udah pegang kan bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini? Bahannya itu ada apa saja? Ya. Untuk kelompok dua, semua udah pegang alat bahannya? Apa aja itu alat dan bahan yang kita gunakan? Kertas dan lilin. Oke, langsung saja nih kita melakukan eksperimen kita kali ini. Yang pertama itu kita akan menyalakan lilin menggunakan korek api. Oke, kelompok satu dicoba dulu untuk menyalakan lilinnya. Oke, kelompok satu lilinnya sudah nyala ya. Oke, selanjutnya kelompok dua. Sekarang kita akan menyalakan lilinnya. Oke, untuk langkah pertama apa
Oke, kegiatan pertama sudah selesai kita lakukan ya. Hasil analisis